Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Dewanda. Saya mahasiswi dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang sistem moneter. Semoga dengan penjelasan saya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, serta pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kebijakan moneter adalah suatu kebijaksanaan yang dilakukan untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang atau uang beredar di masyarakat, persediaan uang yang ada, stabilitas nilai mata uang, dan arah kemana uang akan dialokasikan. Untuk mencapai kebijakan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Nah teman-teman, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. BI ini memiliki tujuan untuk menstabilkan nilai rupiah. Nah, selanjutnya instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter terbagi atas dua. Yang pertama, konvensional. Konvensional terbagi atas yang pertama, politik diskonto. Politik diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang kedua, politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka merupakan kebijakan bank sentral dengan menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah perbandingan antara jumlah uang cash atau tunai serta tagihan di bank sentral yang harus tersedia pada bank dagang dengan jumlah demand deposit atau uang giro atau uang kredit yang dapat diberikan oleh bank bersangkutan. Yang keempat, minimum. Yang kedua, non-konvensional. Nah teman-teman, jadi intinya sistem moneter sangat erat kaitannya dengan stabilitas nilai uang. Definisi uang. Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Nah, selanjutnya fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Gunanya mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Kedua, uang sebagai alat ukur. Artinya mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai 3.000. Menunjukkan bahwa Teddy cukup membayar uang sejumlah 3.000 untuk mendapatkan penggaris. Ketiga, uang sebagai alat pembayaran. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun. Contohnya membayar pajak. Yang keempat, uang sebagai penunjuk harga. Memiliki nilai yang berbeda-beda, misalnya harga jeruk 1 kilo 8.000, sementara harga apel 9.000. Yang kelima, uang sebagai alat pembayaran utang. Nah, digunakan untuk melunasi utang piutang. Keenam, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak, dan lain-lain. Syarat atau kriteria uang. Yang pertama, diterima secara umum, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar utang. Kedua, nilainya stabil dan tahan lama. Artinya tidak naik dan tidak turun, supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang ketiga, mudah disimpan. Berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Keempat, mudah dibawa. Berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Kelima, tidak mudah rusak. Berarti dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Keenam, mudah dibagi. Maksudnya, apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Jenis-jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatnya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yang pertama uang kartal. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Nah, uang kartal ini merupakan mata uang yang sering kita jumpai dan digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari. Kedua, uang giral.
Uang giral adalah uang di dalam rekening giro bank umum. Contohnya seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Pengukuran uang. Yang pertama, M1. M1 adalah uang kertas dan uang logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran atau demand deposit. Yang kedua, M2. M2 adalah M1 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka atau time deposit pada bank-bank umum. Yang ketiga, M3. M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan non-bank. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.